Selamat hari Kamis bagi ibu, bapak, dan saudara yang terkasih. Berjumpa kembali dengan saya, Hani Cahyadi, dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memohon pimpinan dan bimbingan tangan-Mu bagi kami dalam melakukan setiap aktivitas kami pada hari ini, termasuk di dalamnya beberapa menit ke depan ketika kami akan merenungkan dan menggumulkan firman-Mu. Hadirlah ya Roh Kudus di dalam hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, tema seharian kita hari ini adalah 3 hukum kasih. Dan bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Perikop ini merupakan salah satu perikop terkenal di kalangan umat Kristiani karena berisikan perkataan Yesus tentang hukum kasih. Selama ini mungkin kita lebih banyak mendengar bahwa hukum kasih itu ada 2, yaitu kasih untuk Allah dan kasih untuk sesama. Padahal, jika kita perhatikan dengan cermat, Yesus tidak hanya memerintahkan manusia untuk mengasihi Allah dan sesama, tapi juga mengasihi diri kita sendiri. Perlu dicermati juga bahwa ungkapan 3 hukum kasih tidak menandakan strata atau tingkatan dari kualitas kasih ini. Tapi seperti yang Yesus katakan, ketiga kasih ini berada pada kualitas yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Mari kita baca dan perhatikan perkataan Yesus menurut Injil Lukas. Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mungkin kita sudah mulai menyadari bahwa hukum kasih yang kedua dan ketiga terdapat pada ayat 27 secara khusus dalam kalimat, "Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Itu artinya, sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita memang perlu mengasihi diri sendiri. Namun sepertinya perintah untuk mengasihi diri sendiri itu terdengar lebih sulit dibandingkan mengasihi orang lain. Tradisi umat Kristiani terkesan lebih mendahulukan atau mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Padahal, kemampuan untuk bisa mengasihi orang lain hanya bisa didapatkan jika kita mengasihi diri kita sendiri terlebih dahulu. Jika diri kita diibaratkan sebagai gelas dan kasih sebagai air, bukankah hanya gelas yang lebih dulu terisi dengan air yang bisa berbagi air kepada gelas-gelas yang lain? Hanya jika kita memiliki atau memberikan kasih yang cukup bagi diri kita sendiri dulu, maka kita dapat meneruskan atau membagikan kasih itu kepada sesama. Perlu kita sadari bahwa mengasihi diri sendiri itu berbeda dengan egois. Egois adalah ketika kita terlalu dan selalu memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa mempertimbangkan orang lain sama sekali. Sebaliknya, ketika kita mencintai diri sendiri, maka kita akan memperhatikan dan bersikap baik kepada diri sendiri tanpa mengorbankan kepentingan dan juga perasaan orang lain. Beberapa contoh tindakan atau perilaku yang dapat kita lakukan dalam mengasihi diri sendiri ialah berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah yang selama ini kita ketahui, apalagi jika hal tersebut hanya menguras tenaga dan perasaan kita
tanpa meninggalkan sesuatu yang bermakna dan membangun. Contoh lain ialah dengan mengenali kelemahan dan kekuatan diri kita masing-masing. Karena dengan mengetahui itu semua, kita dapat menentukan pilihan hidup yang tepat guna dan sesuai dengan kemampuan diri kita. Tidak berlebihan sampai akhirnya jadi menuntut diri terlalu keras, dan juga tidak menyia-nyiakan talenta atau kemampuan yang sebenarnya kita miliki. Secara sederhana, seseorang dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan dirinya dengan memetakan secara jujur sikap apa yang selama ini membantu kita berkembang dan sikap apa yang selama ini menghambat perkembangan diri kita. Contoh sikap mengasihi diri sendiri lainnya ialah berani mengakui dan mengekspresikan dengan tepat berbagai perasaan yang kita miliki. Mungkin itu perasaan bahagia, perasaan sedih dan putus asa, ataupun perasaan kecewa sekalipun. Bapak dan Saudara yang terkasih, beberapa hal ini merupakan contoh yang dimaksudkan dengan mengasihi diri sendiri. Ibu Bapak tentu dapat mencari tahu contoh-contoh lainnya melalui buku, website yang terpercaya, atau bahkan dari pendapat orang-orang terdekat yang bisa kita percayai. Semoga sepanjang hari ini atau bahkan sepanjang perjalanan hidup kita dapat mengingat bahwa hanya ketika kita bisa mengasihi dan berbuat baik kepada diri sendiri terlebih dahulu, maka kita akan dimampukan untuk mengasihi Allah dan sesama kita di kemudian hari. Kiranya apa yang telah kita baca dan renungan bersama-sama dapat membawa kita kepada kasih yang lebih utuh dan mendalam terhadap Allah dan juga sesama, dan yang sama pentingnya yaitu kasih terhadap diri kita masing-masing. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami yang setia, kami bersyukur atas sapaan dan renungan yang kami dengarkan. Kiranya melalui ini semua kami boleh tersadar bahwa Engkau tidak hanya meminta kami untuk mengasihi-Mu dan sesama kami, tapi juga mengasihi diri kami terlebih dahulu. Kasih kepada diri kami sendiri inilah yang nantinya akan membantu kami dalam mengasihi sesama dan juga Engkau. Kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukannya dari waktu ke waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas bagi ibu, bapak, dan saudara yang terkasih. Juga selamat menerapkan dan melakukan 3 hukum kasih di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan beserta kita semua.